laki-laki dot is selected ya, is selected, maka kita tuliskan bahwa jenis kelaminnya adalah L. Jika tidak, maka kita tuliskan bahwa jenis kelaminnya adalah P. Sehingga yang ini bisa kita hapus. Nah, dan satu lagi nama NIM jenis prodi. Prodi ini kita lihat get item add ya, get item add. Nah, indeksnya perlu kita isikan. Indeks ini juga diambil dari prodi get selected index. Nah, kita lihat ada yang salah, objek ya. Prodi.get item add ini adalah objek, maka kita harus ambil stringnya, maka dot to string, sehingga prodi ini sekarang adalah berupa string. Nah, sehingga semua script ini nama, NIM, jenis kelamin, dan prodi ini sudah sesuai dengan tipe datanya masing-masing ya. Nama di sini adalah string, NIM ini integer, jenis kelamin ini adalah char, dan prodi ini adalah string. Oke, nah kemudian berikutnya kita sudah menyelesaikan sedikit bagian. Maka berikutnya kita harus menambahkan suatu statement jika database-nya berhasil diisi, maka harus ada suatu notifikasi sehingga terlihat bahwa database itu sudah berhasil masuk dengan G option pane ya. G option pane, kemudian show message dialog. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian ini kita set null, kemudian state-nya kita berikan keterangan bahwa database berhasil ditambah. Kemudian kita berikan keterangan di sini notifikasi, dan kita tambahkan di sini G option pane bukan error message, tapi kita masukkan dia sebagai information message. Oke. Nah, jika terjadi kesalahan, kita tinggal copy saja ini. Kita tambahkan di sini terjadi kesalahan. Kemudian option pane-nya berarti kita pilih yang error message. Nah, jadi ini adalah script untuk menambahkan data ke dalam database mahasiswa, tabel, nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini bisa kita coba ya, kita coba jalankan. Nama misalnya DLB IM 123 sistem komputer, saya pilih tambah data, terjadi kesalahan. Oke, berarti ada kesalahan pada saat menambahkan ke database. Nah, kita bisa lihat, kita akan coba cek di mana kesalahan itu terjadi dengan melakukan
tracing ya, atau debug. Nah, sekarang kita tambahkan dulu breakpointnya. Breakpointnya misalnya kita taruh di sini. Menambahkan breakpoint itu bisa di debug, kemudian kita buat breakpoint di sini. Kita buat di sini ya, new breakpoint. Breakpoint type-nya ya metode ya. Kesalahan yang terjadi itu boleh jadi mungkin saya belum menambahkan library. Nah, ini di step 7 ini kan kita harus menambahkan library di project yang dibuat. Klik kanan pada directory libraries. Libraries di sini ya, klik kanan, kemudian add library. Pilih MySQL JDBC driver. MySQL ya, ini add library. Kemudian di sini ada, kita pilih MySQL JDBC driver, kemudian add library. Maka sekarang sudah ada library untuk JDBC driver. Jadi ini penting pada saat kita membuat aplikasi database pada Java, harus ada konektornya dari aplikasi Java ini ke database-nya, dan itu dengan menambahkan MySQL JDBC driver ke libraries. Nah, kita coba lagi, kita coba jalankan. Saya masukkan ini, saya pilih sistem komputer. Oh, masih ada kesalahan ya. Nah, coba kita lihat lagi. Kita lakukan debug di sebelah sini, klik kanan, breakpoint, toggle breakpoint, kemudian kita tutup dulu running yang sebelumnya, dan kita lakukan debug. Nah, di sini kita coba masukkan datanya. Oke, program berhenti di sini. Saya tekan F8 untuk step by step. Nah, sampai sini program berhasil dijalankan. Sekarang saya F8 lagi, sampai sini berhasil. Ini sudah berhasil karena driver sudah ada. Di sini saya running F8. Oke, berarti ada masalah di sini. JDBC MySQL localhost / operasi. Ini berarti ada masalah. Nah, kita coba lihat di mana masalahnya. Nah, jadi seharusnya ini, operasi ini, kalau kita lihat di teori di sini, itu seharusnya dia adalah nama database-nya. Nah, operasi ini itu adalah nama database. Sebagaimana kita lihat di sini ya, di script, di contoh script yang dibuat. Kita lihat di step berapa ya, step untuk menambahkan database itu di sini. Nah, ini database barunya operasi. Kemudian ini scriptnya, jadi ini nama database ya, operasi. Kita coba ganti nama database-nya. Tadi yang sudah kita buat itu adalah mahasiswa, bukan. Nama database-nya adalah contoh ya. Nama database-nya adalah contoh. Maka kita ganti operasi ini dengan contoh. Oke, kita coba running ulang lagi. Ini saya pilih Technical Pro. Oke, database berhasil ditambah. Berarti sekarang sudah berhasil ya. Ini adalah nama database, ini adalah nama tabel, dan ini adalah nama data-data yang kita masukkan.
Untuk mengeceknya apakah data tadi masuk atau tidak, kita tinggal klik tabel mahasiswa, kemudian lihat di sini. Nah, ini data yang sudah tadi dimasukkan ya. Oke, kita hapus saja ini datanya. Nah, kita kembali ke sini. Berarti kita sudah berhasil membuat aplikasi database ya. Aplikasi database. Nah, kita stop dulu. Nah, berikutnya berarti kita membuat script kita membuat script di Verge ya, pada button Verge. Maka kita kembali ke desain, kemudian ke Verge, kemudian events, action, perform. Nah, database yang kita lihat di sini, nama database-nya itu di sini adalah state ya, state. Coba kita lihat dulu bagaimana membaca database. Select data. Nah, untuk memilih data, maka ini adalah perintahnya di sini. Ini adalah perintahnya. Nah, sehingga ini kita tinggal mengcopy paste saja di sini. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Kemudian database yang pertama itu berarti menunjukkan bahwa res.first ya. Res.first ini menunjukkan bahwa database ini itu diambil dari database dari line atau dari row atau baris pertama. Nah, berikutnya kita perbaiki, ini operasi kita ganti menjadi nama database-nya itu contoh. Kemudian jangan lupa kita tetap harus membuat di sini try catch. Kita buat exception di sini. Kemudian select ini kita bisa mengambil select all, select from tabel. Nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Tanda kutip duanya saya ganti. Nah, karena hasil copy paste itu belum tentu tanda kutip duanya sama dengan yang ada di sini. Kemudian result set ini adalah kumpulan data yang diambil dari hasil execute query ini ya, select bintang ini. Nah, result set ini belum dipanggil, belum diimport ya, maka kita import saja, add import for java.sql-nya. Kemudian res.first ini not a statement. Res.first ini harusnya ditambahkan tanda kurung buka kurung tutup. Res.last juga sama. Karena kita ingin mengambil data di line pertama semuanya, maka kita hapus saja res.last ini. Dan kita ingin mengambil data-data dari masing-masing tabel. Nah, ini res.getString 1 ini maksudnya mengambil data pada kolom 1 di row pertama ya, row pertama itu ini di row terakhir ya. Nah, ini berarti kita ingin mengambil data di kolom kedua ya, kolom kedua.